Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum Tsulatsa 16 September 2025. Masih kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis ba'da salati zuhur dari kitab Sahih Muslim. Qala Nawawi rahimahullahu taala babu itlaqi ismil kufri ala ta'ni fin nasabi wa niyahati 'alal mayyit. Chapter use of the word kufr with regard to slandering people, lineage, and wailing. Ini kalimat kekufuran dimutlakkan kepada dua perkara. Pertama adalah orang-orang yang menghinakan nasab dan orang-orang yang berteriak-teriak dan memukul-mukul diri dan merobek-robek pakaian, an-niyahah, di saat ada kematian. Maka poinnya di sini, dua perbuatan ini dosa besar, namun dimutlakkan di hadis dengan ucapan kufrun. Selalu di sini Imam Muslim dan juga Imam An-Nawawi membahas tentang permasalahan kufrun, tetapi maknanya duna kufrin. Awas, perhatian. Sehingga tidak ada orang yang mengatakan bagi mereka orang-orang yang berniyahah telah kafir, keluar dari Islam. Seperti pelajaran-pelajaran yang dulu, kalimat-kalimat kufur bagi mereka yang menisbatkan dirinya kepada bapak selain darinya, kufrun, maka keluar dari Islam tidak. Tetapi kufrun duna kufrin. Begitupun di sini. Kalimat kufur di sini dosa besar, bukan kufur keluar dari Islam. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah haddatsana Abu Muawiyah wa haddatsana Ibnu Numair wa lafdhu lahu haddatsana Abi wa Muhammad ibn Ubaid kulluhum anil A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah. So now we going to the hadith, Madarul Hadith, Al-A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah. Al-A'mash huwa Sulaiman ibnu Mihran, Abu Saleh huwa Dakwan As-Samman Az-Zayyad an Abi Hurairah. Dan Al-A'mash min asbatin nas dari Abi Saleh. Maka sanadnya sangat kuat di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam isnatan fin nasi huma bihim kufrun. Intabihu. Isnatan fin nasi huma bihi kufrun. Ata'nu fin nasabi wa niyahatu 'alal mayyiti. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, narrated from Abi Hurairah, two things are found among men which are tantamount to unbelief. Dua perkara bagi seorang muslim yang masuk kepada dua perkara ini dimutlakkan dengan kekufuran. The first is slandering one's lineage. Yang pertama adalah ata'an fin nasab, mencela dari nasab seseorang. Kamu dari keturunan orang-orang Sudra. Kalau orang-orang Hindu, mereka menjadikan, dan ini keyakinan mereka, lihat bagaimana agama buatan manusia. Maka mereka membagi-bagi dari hierarki kehidupan bersosialis. Ada puncak paling tinggi, yakni Brahma atau Brahmana. Kemudian puncak yang setelahnya adalah kesatria. Kemudian setelahnya adalah
orang-orang yang pedagang, tajir. Kemudian miskin yang paling rendah adalah sudra. Dan sudra di sini kelompok yang paling terhina. Lalu apa penyebabnya? Tidak ada penyebabnya, pokoknya keturunan dia sudra. Maka jika seseorang dilahirkan dari keturunan sudra, memikul beban. Karena kamu tidak bisa menikah dengan 3 kelompok di atas kamu. Dan kamu dalam keadaan dihinakan. Maka jika mereka lebih ekstrim lagi, desa-desa sudra itu terbengkalai. Dan mereka jika bekerja tidak mendapatkan uang yang banyak. Dan status sosial mereka dihinakan, ditertawai orang-orang sudra ini. Maka ini ta'an fil ansab. Ini adalah pencelaan di dalam nasab. Dan ini tadi disebutkan kufrun. Dan yang diinginkan kufrun duna kufrin. Dan yang kedua, waniyahah alal mayyit. Maka berteriak-teriak seorang istri kepada suaminya yang meninggal itu tidak boleh. Apalagi menampar-nampar pipi dan merobek-robek dan menjambak-jambak dari rambut sehingga rambutnya yang tadinya teratur kemudian niyahah di depan para perempuan yang lain teriak-teriak, maka dia jambak-jambak rambutnya kayak kuntilanak. Maka di sini tidak boleh. Disebutkan juga kufrun, dari kekufuran. Maka apakah perempuan ini menjadi kafir? Tidak. Dosa besar. Maka inilah hadis yang pertama tentang permasalahan haramnya perbuatan at-ta'an fil ansab wan niyahah. And the second, and lamentation on the dead, an-niyahah. So lamentation on the dead is woman crying with the high voice. And after this, he cut his hair and he punched his face. And after this, he cut maybe his clothes, his abayas. So this haram. The meaning here kufrun, not kafir. But the meaning kufrun here is the big sin. And the second hadith, Qala Nawawi rahimahullah, babu tasmiyatil abdil abiqi kafiran. And second, talking about kafir but not kafir. Talking about kalimatil kufr but not unbelief. The meaning kufr here, the big sins. Babu tasmiyatil abdi al-abiki kafiran. Chapter calling a runaway slave a kafir. So in this time, alhamdulillah, we don't have a slave. Tidak ada di zaman sekarang perbudakan. Maka perbudakan masih ada di zaman Nabi dulu. Tetapi Nabi Muhammad SAW menganjurkan di dalam agama Islam agar menjadikan orang-orang yang masuk kepada perbudakan, terutama muslim, untuk dibebaskan. Dan diberikan hukum-hukum, barang siapa yang membebaskan budak, budak itu masuk kepada nasabnya, walaknya. Jadi bisa jadi orang hitam legam dari Afrika, karena dibebaskan dia dari kelompok Abdul Muttalib misalnya, dari kelompok Al-Hashimi, jadi apa? Al-Qurashi. Paham ya? Maka jangan kaget di dalam kutub-kutub hadis kita mendapatkan fulan ibnu fulan dari Afrika. Kemudian Al-Qurashi, maulahum. Maka dari mana dia nasabnya jadi tinggi? Quraisy. Maulahum, karena dia dibebaskan oleh yang pernah menjadi tuannya dan dari Quraisy.
Maka permasalahan di sini tasmiyatul abdi al-abiki kafiron, calling a runaway slave a kafir. Maka hukum slave, perbudakan, kalau sudah dibeli, maka hukumnya haram dia lari dari tuannya. Maka dia seperti binatang. Kita membeli di pasar, selesai jual beli seperti membeli binatang yang baru hidup, kambing, sapi. Setelah selesai maka dia dibawa ke rumahnya dan dia menjadi hak milik. Nah, kemudian budak ini namanya juga manusia, berpikir kabur. Maka budak yang kabur itu masuk kepada agama Islam abik. Maknanya kabur, al-abdul abik, budak yang kabur. Hukumnya bagaimana? Kufur. Nah, di sini pembahasan kita bahwa hukum seorang budak yang lari dari tuannya sudah membayar dengan harga yang mahal, kemudian dia kabur. Misalnya kabur bahkan kembali ke tuannya yang dulu. Maka di sini dalam keadaan kafir, dan kafir maknanya dosa yang besar, bukan keluar dari Islam. Maka di sini dikumpulkan oleh Imam Muslim tentang lafaz-lafaz kufur tetapi duna kufrin. Maka tadi contohnya yang melaksanakan niyahah dan ta'an fil ansab. Dan sekarang yang ketiga adalah seorang budak yang kabur lari dari tuannya. Babu tasmiyatil abdil abiqi kafiron. Haddatsana Ali ibn Hujrin As-Sa'di. Haddatsana Ismail yakni Ibn Ulayyah an Mansur ibni Abdurrahman an Sya'bi an Jarir annahu sami'ahu yaqul ayyuma abdin abaqa min mawalihi faqad kafara hatta yarji'a ilaihim. Maka di sini hadisnya dari Jarir ibni Abdullah. So from Jarir ibni Abdullah radhiyallahu anhu said Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma abdin abaqa min mawalihi faqad kafara hatta yarji'a ilaihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the slave who fled from the master committed an act of infidelity as long as he wouldn't return to him. So the meaning is, if someone buys slave, after this the slave is running away from him, so hukmuhu kafir. So the meaning kafir here, not meaning kafir is he lost from the religion, but the meaning kafir is the big sin. This is if the slave is Muslim. So if the slave Muslim, he have a big sin. Ayyuma abdin abaqa min mawalihi faqad kafara hatta yarji'a ilaihim. Until when he have a big sin? Until he back to his master. After he back to the master, khalas. Not kafir and not big sin. So this hadith, barakallahu fikum, the second hadith talking about kufur for who make the big sin. And the other riwayah, haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah, haddathana Hafiz ibn Giyath, an Dawud, an Sya'bi, an Jarir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyuma abdin abaqa faqad bari'at minhu dhammah. So Nabi Muhammad SAW said, the slave who fled from his master, responsibility with regard to him was absolved. Maka setiap dari orang yang dia itu kabur dari tuannya, maka telah berlepas diri asy-syariah kepadanya
maknanya dia dosa besar. Maka kalimat kufur huna duna kufrin. Dan di riwayat yang ketiga, haddatsana Yahya bin Yahya akhbarana Jarir an Mughirah an Sya'bi qala kana Jarir ibnu Abdullah yuhadditsu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza abaqal abdu lam tuqbal lahu shalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, when the slave runs away from his master, his prayer is not accepted. His prayer is not accepted. Maka barang siapa seseorang budak yang kabur dari tuannya, salatnya tidak diterima. This is if he is Muslim. So if the slave is Muslim, Allah not accept his prayer. And Nabi Muhammad SAW said kafir, but the meaning kafir, the big sins, until he back to his master, sampai dia kembali kepada tuannya. Maka ini contoh-contoh dari ucapan Nabi tentang ucapan kalimat kufrun duna kufrin. Awas, jangan difahami kalimat kufur di sini kufur keluar dari Islam. But kufur duna kufir, the meaning big sins. Dan faedah dari hadis Muslim, maka madarul hadis kepada siapa dari 3 riwayat? An Sya'bi an Jarir an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. An Sya'bi man Sya'bi? Amir ibn Syarahil. Amir ibn Syarahil. Mahaluh Huwa imam. Baik. Maka selesailah 2 hadis yang kita bahas di sini. Contoh dari ucapan kufur kepada dosa besar. Yang pertama apa? At-ta'an fil ansab, wa tsani an-niyahah, wa tsalits al-abd al-abid, hamba atau budak yang kabur dari tuannya. Poin pendalilannya semuanya disebutkan kufur, tetapi kufrun duna kufrin, kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Al-an tafadhal tasmi al-ahad.